Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putih Kudratin dari Ekonomi Syariah 4 NIM E 2019-2162. Di sini saya akan menganalisa 3 materi. Yang pertama adalah konsep dasar ekonomi Islam, yang kedua pendapatan nasional, dan yang ketiga yaitu tentang uang dan juga fungsinya. Tugas ini saya buat untuk menempuh tugas UTS dari Bapak Dr. Abdul Wadud, yaitu mata kuliah ekonomi makro. Untuk materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam, di mana ilmu ekonomi di sini adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan juga dalam memuaskannya. Sedangkan ilmu ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Dari pengertian tersebut maka jelas bahwa sumber hukum dari ekonomi Islam itu adalah ada Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Sedangkan dasar-dasar dari ekonomi Islam itu sendiri ada 6. Yang pertama adalah tauhid atau meyakini tentang keesaan Allah. Yang kedua adalah asidik dan amanah, yaitu jujur dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga adalah meyakini hak milik individu dan juga umum. Yang keempat al-adalah atau keadilan. Yang kelima adalah at-tawazun atau keseimbangan atau menyeimbangkan antara kepentingan individu dan juga umum. Dan yang terakhir adalah at-ta'awun, di mana di sini kita harus saling tolong menolong dan juga bekerja sama antar sesama individu. Sedangkan karakteristik dari ekonomi Islam itu sendiri itu pastinya sudah jelas bahwa ekonomi Islam itu pasti terikat dengan adanya akidah, syariah dan juga akhlak. Juga harta kepunyaan itu adalah milik Allah, sedangkan manusia itu hanya sebagai perantara atau halafahnya. Sedangkan dalam ekonomi Islam itu juga terdapat larangan tentang maisir, goror dan juga riba. Yang selanjutnya ada keadilan dan juga keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat, serta di dalam ekonomi Islam itu juga menjadikan petunjuk investasi, dan yang terakhir adalah adanya suatu zakat. Untuk materi yang kedua yaitu tentang pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional ini dapat diartikan sebagai nilai total output dari suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu 1 tahun. Adapun konsep dasar dalam pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama adalah produk domestik bruto, yang kedua adalah produk nasional bruto, yang ketiga adalah produk nasional neto, yang keempat adalah pendapatan nasional neto, yang kelima adalah pendapatan perseorangan, dan yang terakhir adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Adapun manfaat dari perhitungan pendapatan nasional di sini yaitu diantaranya adalah yang pertama mengetahui tingkat kemakmuran di suatu negara, yang kedua mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, yang ketiga mengukur suatu perubahan perekonomian di negara secara berkala, yang keempat memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektornya, yang kelima sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu tempat, yang keenam sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara dan juga perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Terus yang selanjutnya yaitu sebagai indikator dan juga perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Yang terakhir yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Jadi sumber-sumbernya di sini dari ghanimah, sedekah, infak, zakat, usur, jizyah, kharaj, pajak tambang dan harta karun, dan yang terakhir adalah wakaf.
Untuk materi yang ketiga yaitu tentang uang dan juga fungsinya, di mana definisi atau arti dari uang di sini adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Adapun beberapa jenis pembagian uang yang digunakan setiap harinya. Yang pertama, jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada uang kertas dan juga uang logam. Sedangkan jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya itu ada dua juga, ada uang kartal dan juga ada uang giral. Di mana uang kartal di sini adalah uang yang langsung dipakai untuk bertransaksi. Contohnya seperti uang logam dan juga uang kertas. Sedangkan kalau uang giral ini adalah uang yang suatu alat pembayaran yang digunakan untuk bertransaksi, tapi tidak berupa uang kertas maupun logam, tapi berupa cek. Baiklah, adapun fungsi dari uang di sini ada dua, yaitu ada fungsi asli dan juga fungsi turunan. Sedangkan kalau fungsi asli dari uang di sini yang pertama adalah sebagai alat tukar atau medium of change. Yang kedua adalah sebagai satuan hitung atau unit of account, dan yang terakhir adalah sebagai alat pembayaran nilai, penyimpanan nilai atau sebagai valuta. Sedangkan fungsi turunan dari suatu uang itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua, pembayaran hutang. Yang ketiga, pembayaran penimbun kekayaan. Yang keempat, pemindah kekayaan. Dan yang terakhir, sebagai alat pendorong kegiatan dari suatu ekonomi. Yang selanjutnya yaitu fungsi uang menurut ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam ini, fungsi uang hampir sama dengan fungsi asli uang itu sendiri, yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan juga sebagai alat penyimpanan kekayaan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.